Romi sangat berterima kasih nih kasih ya kepada nenek fosil di mana dia itu ya tidak jadi di penjara karena nenek tersebut itu berhasil membuktikan dan meyakinkan bahwa Romi itu tidak mungkin menculik Yuda sehingga Romi itu ya sebagai pelakunya jadi sangat tidak mungkin sekali semacam itu. Nah, rasa terima kasih Romi kepada nenek ternyata membuat nenek yang dianggap nenek fosil tersebut itu semakin sayang dan cinta kepada Romi nih guys ya. Dan kemudian di situ justru membuat Romi sebenarnya tidak merasa sangat nyaman sekali semacam itu. Namun di situ nih guys ya, nenek tersebut nih sebenarnya nggak butuh ya rasa terima kasih dari Romi. Karena walau bagaimanapun dia percaya bahwa Romi tidak mungkin menyekap seseorang semacam itu. Nah, neneknya ini semakin agresif nih guys. Nah, oleh karena itu membuat ya Mumun itu harus duduk. Nah, kemudian Romi ini sengaja mengungkapkan bahwa ya sebagai rasa terima kasihnya Romi karena neneknya sudah mau membantu dan meyakinkan polisi bahwa dia nggak mungkin menculik Yuda ya, dan akhirnya dia tidak jadi ditahan di kantor polisi. Akhirnya sebagai rasa terima kasihnya Romi mengizinkan neneknya tersebut itu tinggal di tempatnya Romi. Nah, otomatis membuat nenek tersebut semakin suka dan ganjen kepada Romi semacam itu. Namun ternyata di situ ada persyaratan. Ya, ada dua persyaratan yang memang harus dilakukan oleh nenek. Yang pertama, persyaratan itu adalah neneknya itu ya beda kamar dan jangan sampai masuk ke kamarnya Romi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nenek tersebut harus bisa menjaga hasrat dia kepada Romi semacam itu. Karena bagaimanapun Romi itu tidak suka dengan nenek tersebut. Karena dia kan sudah punya istri dua gitu loh. Namun di situ nenek tersebut semakin tambah suka nih guys dan yakin bahwa Romi itu sebenarnya suka sama nenek tersebut. Makanya dia memperbolehkan tinggal di rumahnya Romi semacam itu. Dan di situ membuat nenek itu semakin agresif semacam itu nih guys ya kepada nenek tersebut. Nah, Romi ini akhirnya nih guys ya pergi saja semacam itu karena semakin takut dengan nenek tersebut yang semakin agresif. Nah, kemudian Mumun ini kan cucunya nenek tersebut dan dia bilang kepada neneknya untuk tidak agresif semacam itu. Karena walau bagaimanapun kasihan Pak Romi semacam itu. Yang kedua adalah nenek tersebut itu kan juga sudah berumur gitu. Jadi harus ingat umur. Nah, kemudian nenek tersebut menyatakan bahwa memang cinta itu tidak pandang umur semacam itu. Jadi ya Mumun ini nggak usah ikut campur dengan urusan nenek tersebut. Namun sebenarnya Mumun juga sebenarnya sangat cinta banget, sangat suka dengan Pak Romi. Masa iya dia harus bersaing dengan neneknya tersebut untuk mendapatkan Pak Romi? Kayak nggak banget semacam itu. Masa ia harus dengan neneknya sendiri, makanya dia harus menghalangi neneknya untuk jatuh cinta kepada Romi. Nah, sementara Rafael ini nih guys ya, ternyata memang dia punya rencana yang cukup licik agar memang polisi yakin betul kepada Rafael agar Rafael tidak dipenjara. Dan oleh karena itu dia menyuruh anak buahnya ini untuk melakukan berbagai cara agar memang dia berhasil. Nah, kemudian di situ ya anak buahnya ini punya ide ya sebagai kaki tangan dia punya ide bahwa nanti dia akan meyakinkan bartender ya yang ahli di bidang IT yang bisa membantu meyakinkan polisi kalau misalkan Rafael itu tidak bersalah. Nah, kemudian Rafael ini bilang kepada anak buahnya tersebut apakah hal tersebut akan berhasil? Tentu saja. Dia akan berhasil meyakinkan dengan cara memberikan rekaman palsu. Kenapa? Karena bartender tersebut ahli IT dan dia bisa meyakinkan polisi dengan cara seperti itu. Dan kemudian tentu saja membuat Rafael ini senang dengan kaki tangannya karena memang usahanya pasti tidak akan pernah sia-sia. Dan tentunya di situ anak buahnya juga pasti akan melakukan sesuai keinginan dari Rafael karena tentunya Rafael akan memberikan banyak uang dan di situ Rafael ini merasa bahwa sangat bisa mengandalkan mereka. Makanya sebagai terima kasihnya adalah memberikan uang sejumlah uang yang begitu banyak banget dan tentunya membuat mereka itu pasti akan tambah suka dengan Rafael dan Rafael ini tidak akan pernah dikecewakan oleh orang lagi. Dan di sini Rafael ini melakukan hal ini karena merasa dia itu memang tidak bisa diremehkan, makanya dia akan menghalalkan berbagai cara agar Rafael itu tidak masuk penjara. Nah, mengenai Gani bagaimana orang yang berada di kantor polisi, nah itu nanti akan segera diurus sehingga Rafael pastinya aman saja, tidak ada orang yang tahu ya. Nah, sementara Mama Gina itu sendiri ke kantor polisi nih guys ya untuk tanya kepada pihak kepolisian ya karena dia mau ketemu dengan Romi karena Romi itu katanya ditangkap ya karena menculik Yuda semacam itu. Nah, kemudian ya polisi mengungkapkan bahwa Romi itu tidak ditangkap di kantor polisi. Kenapa? Karena memang kesaksian ya dari ART-nya dan juga istri ketiganya katanya bahwa Romi itu sekarang punya istri ketiga dan selama seminggu terakhir itu bersama dengan ART dan juga
istri ketiganya semacam itu. Dan sehingga hal tersebut meyakinkan bahwa Romi tidak mungkin menculik ya Yuda semacam itu. Nah, kemudian ini kasihan banget ya kepada Tante Wulan lagi-lagi mendengar berita yang kurang sedap. Walaupun sebenarnya Romi tidak punya istri ketiga, namun memang karena demi menjalankan misinya agar dia tidak ditangkap polisi, ya, makanya atas bantuan dari nenek tersebut dan juga ART-nya, makanya dia berhasil untuk tidak ditangkap. Nah, kemudian sementara itu juga nih guys ya, ada tante Mama Gina yang berusaha ngobrol kepada Dania bahwasanya Dania itu kan punya informasi ya kan bahwa anak buahnya Ri itu kan sempat ditelepon oleh Yuda sendiri bahwa yang menculik sebenarnya itu adalah Rafael. Lalu bagaimanakah dengan nasib anaknya semacam itu? Apakah anaknya bisa sesegera mungkin dibebaskan? Nah, mengenai Julian, ini masih proses untuk pembebasannya semacam itu. Jadi harus menunggu waktu yang tepat semacam itu juga. Dan memang di situ ya mengenai Romi itu kan memang sebenarnya dia hanya menggertak saja Dania. Kenapa? Karena Dania itu kan suka dengan Yuda. Karena supaya dia tidak dekat-dekat dengan Yuda, makanya di situ Romi itu sengaja bilang bahwa dia itu memang ya menyekap Yuda, padahal dia sebenarnya nggak menyekap Yuda semacam itu nih guys. Dan kemudian akhirnya membuat Mama Gina pergi. Dan kemudian setelah perginya Mama Gina, ada satu polisi yang mengungkapkan kepada polisi tersebut bahwasanya memang Rafael saat ini sudah ditemukan, dia berada di night club semacam itu. Nah, kemudian karena dia sudah berada di night club, makanya polisi bergegas menuju ke tempat situ nih guys. Nah, sementara itu juga nih guys ya, ada Tante Wulan yang merasa ganjel di hati pikiran dia nih guys. Dan kemudian dia bilang kepada Mama Gina bahwasannya karena dia mendengar dari polisi tersebut bahwa Mas Romi itu mau punya istri ketiga atau dia sudah punya istri ketiga, hal tersebut cukup membuat hatinya Tante Wulan sangat sedih betul. Makanya dia minta bantuan kepada Mama Gina untuk bilang kepada Alfa bahwa dia mau bercerai sesegera mungkin. Kemudian Mama Gina meyakinkan kepada Wulan bahwasanya dia kan masih dalam kandungan gitu loh, dia itu masih hamil, jadi nggak mungkin dengan kondisi dia hamil dia mau bercerai karena penghulu pasti tidak yakin, hakim tidak yakin akan bisa menceraikannya semacam itu. Namun di situ percaya dengan Alfa, maka dari situ minta bantuanlah kepada Alfa supaya dia bisa bercerai semacam itu. Namun di saat itu juga ya ada Bulan yang merasa sangat kecewa betul dengan sikapnya Romi yang sudah punya istri ketiga. Nah, otomatis alasannya tersebut sangat kuat kenapa dia harus menceraikan semacam itu. Namun, itu nanti diurus nanti saja semacam itu. Dan kemudian Mama Gina akan membantunya nanti. Nah, sementara itu nih guys ya, ada juga Mona, di mana Mona terus mencari tahu di mana keberadaannya Rafael. Dan ternyata menurut informan yang diketahui oleh anak buahnya, ternyata Rafael ada di night club. Dan ternyata Rafael bisa sekejam itu melakukannya. Dan di situ Mona sangat terheran-heran dengan sikap suaminya semacam itu. Nah, sementara mama papanya itu ribut banget nih guys mencari di mana keberadaannya Rafael. Dan Mama Lestari sangat yakin betul bahwa anaknya berada dalam bahaya dan sangat khawatir betul. Nah, sementara papa ini kenapa hanya diam saja? Kenapa dia tidak melakukan sesuatu? Namun papa itu sebenarnya juga melakukan sesuatu dan sangat khawatir. Namun jika mama ini terus ngomel-ngomel membuat papa ini merasa sangat sedih. Nah, sementara itu nih guys ya, Mama Lestari ini berusaha untuk menelpon. Dan sementara itu juga nih guys ya, ada juga Rafael nih guys ya yang menjalankan misinya di bar, di mana di night bar dia itu mau melakukan sesuatu agar dia tidak ditangkap polisi. Makanya dia bekerja sama dengan bartender tersebut ya, bahwa dia mau minum alkohol supaya dia tidak dicurigai ya bahwa dia yang telah menculik Yuda, ya, bahwa dia itu memang ada di bar atau night bar itu selama semingguan dan meyakinkan. Dan di situ bahkan Rafael minta ya alkohol ya 11 alkohol, walaupun sebenarnya bartender tersebut ingin memberikan lemon tea saja, nanti ya baru dikasihkan alkohol ketika polisi itu datang semacam itu. Dan kemudian nih guys ya, menurut Mama Lestari, kenapa anaknya itu tidak mau mengangkat teleponnya, ini yang jadi masalah. Nah, kemudian membuat papa ini harus disuruh untuk menelpon anaknya, karena walau bagaimanapun kan kasihan kepada Rafael. Lagi-lagi mama dan papanya Rafael ini melakukan berbagai cara untuk membuat anaknya agar aman, padahal jelas-jelas bahwa Rafael yang telah menyebabkan
semua masalah itu terjadi. Nah kemudian tiba-tiba nih guys ya, Rafael itu video callan dengan mama dan juga papanya. Nah kemudian setelah dia video callan dengan mama Lestari dan papanya, kemudian dia mengatakan bahwa apakah papa dan mama juga sangat khawatir. Nah mengenai pertanyaannya, Rafael otomatis membuat mama dan papanya sangat khawatir. Bagaimana tidak, sekarang dia ada di mana? Nah kemudian di situ Rafael itu mengatakan bahwa dia berada di night bar saat ini. Nah kemudian di situ nih guys ya, membuat papa mamanya semakin khawatir, ngapain ada di night bar semacam itu. Dan memang dia punya rencana apa? Papanya itu sangat khawatir dengan rencana dia, bagaimana dia bisa memfitnah Julian. Kalau misalkan Julian dengan pengacaranya itu berusaha untuk menyelidiki kasus akan hal ini akan sangat berakibat sangat fatal sekali kepada Rafael. Jika memang Rafael itu terbukti bersalah, dengan bukti-bukti itu akan bahaya banget gitu loh. Makanya Rafael kalau bertindak itu memang harus hati-hati. Nah kemudian Rafael ini semakin diremehkan ya karena papa mamanya nggak percaya dengan apa yang dia lakukan, pasti ini akan berhasil. Nah kemudian mamanya juga menyuruh Rafael untuk segera pulang, untuk tidak minum alkohol semacam itu, karena ini sangat berbahaya sekali semacam itu. Apalagi kan banyak polisi yang sedang mencari Rafael. Kenapa Rafael itu malah justru berada di bar? Dan ini akan sangat berbahaya sekali ya kan, ketika dia dicurigai, ya sedang dicurigai menculik Yuda, malah sekarang dia berada di night bar. Dan ini sangat berbahaya, otomatis langsung mematikan tuh teleponnya ya, karena dimarahi mama papanya. Dan mama papanya ini bergegas langsung ke night bar untuk menuju ke tempatnya Rafael. Dan Rafael ini ternyata tidak dipercaya oleh papa mamanya, membuat dia itu kurang dipercaya bahwa apa yang dia lakukan akan berhasil. Ya kemudian ya membuat Rafael ini sebenarnya membuat papa mamanya kan semakin khawatir dengan dia memberikan kabar. Dan kemudian dia mau telepon saja deh papanya supaya tidak usah ke mari semacam itu. Namun kayaknya tidak mungkin sekali deh papa mamanya itu juga tidak akan kemari, pasti kemari juga. Tiba-tiba nih guys ya, ketika dia berusaha untuk menghubungi papa mamanya, ternyata dia melihat ada polisi nih guys ya. Nah karena di depan dia ada polisi, dia berusaha untuk acting nih guys ya, dan juga berusaha untuk minum minuman alkohol supaya dia tidak ditanya-tanya oleh polisi, dan dia bisa meyakinkan polisi kalau dia tidak bersalah dan dia tidak menyulik Yuda. Nah kemudian polisi yang sudah menemukan di mana keberadaannya Rafael, dia berusaha tanya kepada Rafael, di manakah kejadian ketika dia itu 4 hari yang lalu, ya 4 hari yang lalu terhadap penculikannya Yuda, di manakah dia berada. Dan kemudian di situ nih guys ya, Rafael ini berpura-pura dengan seakan-akan dia itu lagi mabuk, padahal sebenarnya dia tidak mabuk-mabuk banget nih guys ya. Dan di situ Rafael ini mengatakan bahwa dia nggak tahu, dan dia menjawab nggak tahu. Nah kemudian polisi tetap menegaskan di mana, dan dia berusaha tanya di mana keberadaan Rafael 4 hari yang lalu. Nah kemudian dia berusaha sok tidak tahu lagi dan berpura-pura seakan-akan dia mabuk, supaya dia itu membuat polisi tersebut marah dan yakin bahwa Rafael tidak menculik Yuda dan dia berada di night bar semacam itu. Dan aksinya Rafael ini ternyata nih guys yang membuat polisi ini sangat kesal dan tidak mendapatkan informasi apa-apa mengenai Rafael yang ternyata telah menculik Yuda. Dan di situ memang sengaja dilakukan. Tiba-tiba datanglah bartender itu yang mengatakan bahwa kepada polisi bahwa pelanggannya itu kan sudah berada 1 minggu yang lalu. Sejak 1 minggu yang lalu sudah berada di bartender milik dia. Jadi nggak mungkin banget di situ ya bahwa Rafael ini ditangkap polisi atau menculik seseorang dan kemudian membuat Rafael dalam bahaya. Nggak mungkin banget semacam itu. Dia berusaha meyakinkan ya, karena walau bagaimanapun dia punya bukti rekaman CCTV semacam itu. Dan kemudian nih guys ya, karena memang seminggu yang lalu dia berada di night bar, makanya dia berusaha untuk melihat ya, pihak polisi berusaha pengen melihat rekaman 1 minggu apakah benar Rafael itu ada di situ, melihat buktinya semacam itu. Dan kemudian polisi itu menuju ke tempat ya ruangan CCTV berada supaya yakin bahwa Rafael itu memang tidak bersalah. Sementara nih guys ya, tahanan yang bernama Gani ini memang dia kan sakit keras dan dia lagi batuk-batuk dan kondisi dia memang tidak baik-baik saja. Kemudian salah satu tahanan di situ yang melihat dengan kondisi dia yang tidak baik-baik saja, dan kemudian dia berusaha untuk memanggilkan polisi. Bahwa di situ ada orang yang sakit keras gitu loh. Makanya disuruh untuk membawanya ke klinik atau semacamnya agar diberikan obat. Nah kemudian di situ nih guys ya, salah satu tahanan tersebut ngomong kepada pihak polisi bahwa kayaknya lebih baik dia itu ditenteng atau misalkan dibantu saja untuk jalan, karena memang dia nggak bisa jalan atau mungkin digendong saja. Namun Gani ini bisa jalan, hanya perlu bantuan dari polisi semacam itu, karena memang dia mengidap penyakit kanker stadium akhir membuat kondisi dia tidak baik-baik saja.
Dan di situ tanpa dia sadari bahwa di depan dia sudah ada orang yang niat jahat kepada Gani. Gani mau-mau aja ya guys ya disuruh untuk bilang kepada pihak polisi bahwa dia itu memang yang telah bekerja sama dengan Julian, padahal Julian tidak tahu apa-apa. Nah, di situ kesempatan bagi orang yang disuruh Rafael untuk mencelakakan Gani. Jangan sampai Gani itu buka mulut. Makanya di depan dia kan ada Gani dan ini kesempatan bagi dia untuk menghajar habis-habisan. Nah, ketika berada di depannya Gani, Gani ini langsung nih guys ya berusaha untuk ditendang, dihajar habis-habisan agar dia memang tidak kemana-mana dan dia bisa dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, karena memang dia disuruh untuk menghabisi Gani, jangan sampai Gani itu memang buka mulut semacam itu. Dan kemudian nih guys ya akhirnya membuat orang tersebut dihajar habis-habisan, dan kemudian ya, Gani itu nih guys ya terjatuh dari tendangan, dan otomatis laki-laki yang mau menghajar Gani tersebut diamankan, diisolasi supaya dia tidak ngamuk-ngamuk. Dan kemudian Gani ini berusaha dibawa ke tempat ya klinik supaya dikasih obat semacam itu. Nah, sementara itu nih guys ya, Alfa sudah melakukan yang terbaik agar Gani tersebut itu aman dan tidak diganggu oleh orang yang berniat jahat. Karena Gani bisa saja itu kan dihabisi oleh orang suruhannya Rafael. Ya makanya orang suruhan Rafael itu berusaha ditempatkan di ruang isolasi agar tidak membahayakan Gani. Karena bisa saja Gani buka tutup mulut, ya kan? Dia membuka mulutnya dan ternyata dia ada orang suruhannya Rafael. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Safira sangat yakin betul bahwa ulahnya Mas Rafael ini sangat membahayakan suaminya. Maka dari itu Alfa harus segera bergegas. Karena kalau tidak bergegas, polisi itu bisa kehilangan bukti-bukti dan Mas Rafael itu bisa menghilangkan semua bukti-bukti kejahatan dia semacam itu. Namun di situ nih guys ya, ada suaminya berusaha meyakinkan Safira bahwa semua itu butuh proses. Nah, kemudian juga di situ Safira berusaha untuk menelpon Dania supaya memang dia dapat informasi Dania terkait penyelidikan dia. Ya, bagaimana, apakah sudah menemukan di mana keberadaannya Yuda saat ini. Namun ternyata tidak diangkat oleh Dania. Dan itu mungkin suaminya berpikir bahwa Dania sedang tidak diperbolehkan untuk teleponan oleh suaminya Romi. Namun jelas-jelas bahwa Romi dan juga Dania saat ini sudah tidak tinggal bareng setelah mengetahui bahwa Romi tidak menculik Yuda semacam itu. Ya, namun yang sayangnya kenapa tidak diangkat juga semacam itu, dan itu yang menjadikan Safira sangat takut sekali nih. Bagaimana tindakan yang harus dilakukan sesegera mungkin semacam itu, ya. Dan apa yang harus dilakukan agar suaminya ini terbebas dari tuduhan penculikannya